Hai, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan membagikan beberapa tips belajar yang baik di tengah pandemi COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus corona. Teman-teman, sebelum saya memberikan beberapa tips ini kepada teman-teman, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Susana Petronella Wajalewar, biasa dipanggil Nelewar. Saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, tepatnya di pendidikan luar sekolah. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan beberapa tips belajar yang baik di tengah pandemi COVID-19. Teman-teman, kita tahu bahwa pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap negara. Sebab pendidikan merupakan alat untuk pembangunan nasional suatu bangsa. Indeks pembangunan manusia suatu negara dilihat salah satunya berdasarkan pendidikan, yaitu banyak penduduk yang melek huruf. Oleh karena itu teman-teman, kemajuan pendidikan menjadi penting karena tanpa pendidikan, pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi mungkin tidak berkembang. Pendidikan harus terus ditingkatkan karena pendidikan juga sebagai tonggak berdirinya suatu bangsa. Teman-teman, kita tahu bahwa dunia kita sekarang disibukkan dengan wabah COVID-19 atau juga yang biasa disebut dengan virus corona. Hampir dari sebagian negara di dunia terjangkit wabah virus tersebut. Salah satu negara yang terjangkit virus tersebut ialah negara Indonesia, yang kemudian memaksa setiap dari kegiatan kita terhenti, baik kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, pendidikan, dan lainnya. Jelas, hal ini mengganggu setiap inci dari kegiatan yang ada di Indonesia. COVID-19 bukanlah virus biasa. Oleh karena itu, pemerintah perlu pengawasan ketat terhadapnya. Sehingga setiap kebijakan pencegahan dilakukan pemerintah. Teman-teman, COVID-19 memaksa setiap kegiatan terhenti. Salah satunya, kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah. Kegiatan belajar yang awalnya berlangsung secara tatap muka, kini sebagian besar dilakukan dengan belajar online atau daring. Pembelajaran online dipilih sebagai alternatif pembelajaran tidak lepas dari status kita yang menyatakan bahwa kita sedang memasuki era industri 4.0. Industri 4.0 ini memaksa kita mau tidak mau perlu menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan yang cepat, di mana teknologi lebih maju daripada era sebelumnya. Teman-teman, daring merupakan belajar secara online melalui media-media yang ditentukan di dalamnya. Murid dan guru tetap bisa berdiskusi. Begitupun dengan teman-teman kelompoknya. Pandemi corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 mengharuskan setiap orang menjaga jarak, termasuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Baik teman-teman, di sini sebelum saya memasukkan tips-tips atau saya memberikan tips-tips kepada teman-teman, bagi para pelajar dan mahasiswa, belajar dari rumah menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif, perlu disediakan sejumlah hal sebagai berikut. Baik teman-teman, di sini saya akan membagikan beberapa tips mengenai belajar yang baik di tengah pandemi COVID-19 ini. Sediakan area belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita harus menyediakan area belajar yang baik buat kita. Kenyamanan suasana akan menunjang semangat belajar kita. Tidak mesti selalu di kamar ya teman-teman. Sejumlah area di rumah bisa dijadikan tempat belajar yang aman dan nyaman, seperti di taman. Atur jadwal belajar.
Untuk memastikan agenda belajar berjalan dengan baik, siapkan jadwal belajar dan disiplin menjalaninya. Perbanyaki minum air putih. Teman-teman, ini sangat penting dalam tubuh kita. Tubuh kita akan tetap fit kalau kita banyak mengkonsumsi air putih. Teman-teman, dengan cara seperti ini, tubuh kita tetap fit dan kita akan tetap konsentrasi penuh pada pembelajaran secara online yang diberikan guru atau dosen kepada kita. Jaringan internet stabil. Kita tahu teman-teman, di sini kita kuliah online. Kuliah online berarti kita tetap bukan secara langsung, tapi melalui media sosial atau perantara seperti HP atau alat-alat elektronik lainnya. Teman-teman, jaringan internet itu harus stabil. Selain butuh dukungan gawi, kegiatan belajar dari rumah mesti ditunjang jaringan internet stabil atau kuota yang mencukupi. Sebab, selain mengunduh dan mengirim berkas, guru dan murid juga kerap melakukan video call. Baik teman-teman, guna memastikan proses belajar dari rumah lancar tanpa kendala jaringan internet, kita harus menggunakan provider yang menyediakan jaringan kuat dan stabil. Baik teman-teman, hanya itu saja 4 tips dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman. Bye.